Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Atorik. Saya Abidullah. Saya Abibudin. Saya Ahmad Firmansyah. Kami mahasiswa dari semester 7 non-reguler Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Marhalah Al-Ulya ingin mempresentasikan materi tentang manajemen pendidikan madrasah. Tugas ini sebagai tugas ujian akhir semester 7 dengan mata kuliah manajemen pendidikan yang diampu oleh dosen kita Dr. Haji Ahmad Paramansyah Al-Qadri SE SHMM. Selamat menyaksikan. Manajemen pendidikan madrasah. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yang berbunyi to manage, artinya mengatur. Orang yang mengatur manajemen dapat disebut manajer. Manajemen ini dapat diartikan bagaimana cara manajer membimbing, mengatur, memimpin semua orang yang menjadi pembantunya agar usaha yang sedang digarap dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian manajemen menurut Nicholas MC Hyde dan MC Hook itu manajemen is the process used to accomplish organizational goals through planning, organizing, directing, and controlling people and other organizational resource. Yang berarti manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Adapun manajemen menurut James F. Stoner, yaitu manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengadilan upaya dari anggota-anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu, menurut Mary Parker Pallet, manajemen adalah suatu seni. Kenapa disebut suatu seni? Karena untuk melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain dibutuhkan keterampilan khusus. Sebenarnya ada banyak versi mengenai definisi manajemen. Namun demikian pengertian manajemen itu sendiri secara umum yang bisa kita dapat menjadi pegangan adalah manajemen yaitu suatu proses yang terdiri dari rangkaian-rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Manajemen terbagi menjadi dua. Dalam manajemen itu ada beberapa pembagian termasuk di dalam ilmu. Yang pertama dalam ilmu adalah adanya objek pengenal. Yang kedua disusun secara sistematis. Yang ketiga menggunakan metode ilmiah. Yang keempat bersifat objektif. Yang kelima dapat dipelajari dan diajarkan didasarkan atas yang pertama pembuktian, yang kedua diramalkan, yang ketiga dirumuskan, dan yang keempat diukur dan dibandingkan dikembangkan dengan pengetahuan. Nah, di sini kalau dalam ilmu sebagai ilmu secara sistematis memahami mengapa manusia bekerja sama untuk membuat sistem untuk mencapai tujuan bersama. Karena itu manajemen perlu pendampingan disiplin ilmu lain seperti statistik, ekonomi, komunikasi, dan lain-lainnya. Adapun dalam manajemen seni ada dua. Yang pertama adalah daya cipta yang timbul dari diri seseorang untuk mewujudkan sesuatu. Yang kedua kemahiran diperoleh dari praktik atau pengalaman. Nah, ini juga didasarkan atas yang pertama perasaan, dua terkaan, yang ketiga diuraikan, dan yang keempat adalah opini ataupun pendapat dikembangkan dengan latihan. Nah, sebagai suatu seni dalam manajemen itu adalah merupakan suatu siasat dan usaha tata kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen sebagai profesi yaitu melalui jenjang pendidikan tertentu memiliki standar kerja tertentu yang bernaung dalam suatu etika manajemen dalam suatu asosiasi tertentu. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, manajemen pendidikan itu pada umumnya adalah suatu proses dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian usaha-usaha pendidikan supaya dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Nah, ini kalau dalam pendidikan manajemen pendidikan Islam itu adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Pengertian madrasah, dalam pengertian madrasah itu adalah kata madrasah dalam bahasa Arab adalah bentuk kata keterangan tempat, ya, ataupun dalam ilmu sorofnya adalah zorof makan. Dari kata darosah secara harfiah, madrasah diartikan sebagai tempat belajar para pelajar atau tempat untuk memberikan pelajaran. Dari akar kata darosah juga bisa dituduhkan kata midros yang mempunyai arti buku yang dipelajari atau tempat belajar. Kata al-midros juga diartikan sebagai rumah untuk mempelajari kitab Taurat. Kata madrasah juga ditemukan dalam bahasa Hebreu atau Aromi dari akar kata yang sama, yaitu darosa, yang berarti membaca dan belajar atau tempat duduk untuk belajar. Dari kedua bahasa tersebut, kata madrasah mempunyai arti yang sama, yaitu adalah tempat belajar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata madrasah memiliki arti sekolah. Kendati pada mulanya kata sekolah itu sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa asing, yaitu school atau sekolah. Dalam prakteknya memang ada madrasah yang di samping mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan atau al-ulum ad-diniyah juga mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolah umum. Selain itu ada madrasah yang hanya mengkhususkan daripada pelajaran ilmu-ilmu agama yang biasa disebut madrasah. Selanjutnya, urgensitas manajemen di madrasah. Manajemen berbasis sekolah atau madrasah secara konseptual dapat digambarkan sebagai suatu perubahan formal struktur penyelenggaraan sebagai suatu bentuk desentralisasi yang mengidentifikasi sekolah itu sendiri sebagai unit untuk meningkatkan secara bertumpu pada kewenangan pembuatan keputusan sebagai sarana penting dalam peningkatan. Esensi manajemen berbasis madrasah adalah merupakan bentuk pengelolaan madrasah yang menjamin madrasah memiliki otonomi luas dalam mengelola sumber daya, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan, serta tidak mengabaikan kebijakan nasional. Selanjutnya, penerapan manajemen berbasis madrasah bertujuan yaitu untuk yang pertama meningkatkan mutu pendidikan dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya dan potensi yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, sekolah, dan pemerintah tentang mutu sekolah. Yang keempat, meningkatkan kompetensi yang sehat antar madrasah untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan. Prinsip manajemen berbasis sekolah madrasah dalam singkatan MBSIM, yaitu pertama, komitmen kepala madrasah dan warga madrasah harus mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya menggerakkan semua warga sekolah untuk ber-MBS atau M. Yang kedua, kesiapan. Semua warga madrasah harus siap fisik dan mental. Yang ketiga, keterlibatan pendidikan yang efektif melibatkan semua pihak. Yang keempat, kelembagaan madrasah sebagai lembaga adalah unit terpenting bagi pendidikan yang efektif. Ya, selanjutnya yang kelima, segala keputusan madrasah dibuat oleh pihak yang benar-benar mengerti pendidikan. Yang keenam, kesadaran. Guru-guru harus memiliki kesadaran yang membantu dalam pembuatan keputusan program pendidikan. Yang ketujuh, kemandirian. Madrasah harus diberi otonomi sehingga memiliki kemandirian dalam membuat keputusan. Jadi tidak sewenang-wenang keputusan itu diri sendiri. Yang kedelapan, ketahanan. Perubahan akan bertahan lebih lama apabila melibatkan stakeholders madrasah.
Selanjutnya yaitu manajemen berbasis sekolah atau madrasah memiliki karakteristik sama dengan sekolah yang efektif, yaitu yang pertama memiliki output, yaitu prestasi pembelajaran dan manajemen sekolah yang efektif. Yang kedua, efektivitas proses belajar mengajar yang tinggi. Yang ketiga, peran kepala madrasah yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan dan menyerasikan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Yang keempat, lingkungan dan iklim belajar yang aman, tertib, dan nyaman, sehingga manajemen sekolah lebih efektif. Kemudian yang kelima, melakukan analisa kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kerja, hubungan kerja, dan imbalan jasa tenaga pendidikan dan guru yang dapat memenuhi kebutuhan nafkah hidupnya, sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Yang keenam, bertanggung jawab madrasah terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Yang ketujuh, pengelolaan dan penggunaan anggaran yang sepantasnya dilakukan oleh madrasah sesuai kebutuhan real untuk meningkatkan mutu layanan belajar. Selanjutnya yaitu penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS akan tampak karakteristik profil sekolah yang mandiri dari indikasi-indikasi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dalam segi pengelolaan sekolah akan lebih desentralistik. Kemudian yang kedua, perubahan sekolah akan lebih didorong oleh motivasi internal daripada diatur oleh luar sekolah. Yang ketiga, regulasi pendidikan. Regulasi pendidikan menjadi lebih sederhana. Yang keempat, peranan para pengawas bergeser dari mengontrol menjadi mempengaruhi, dari mengarahkan menjadi memfasilitasi, dan dari menghindari risiko menjadi pengelola risiko. Yang kelima, mutu manajemen akan lebih meningkat. Kemudian yang keenam, setiap tugas yang akan dikelola berpusat pada semangat teamwork. Yang ketujuh, pengelolaan informasi akan lebih mengarah kepada kelompok kepentingan sekolah. Yang ke-8, manajemen sekolah akan lebih menggunakan pemberdayaan dan struktur organisasi yang bersifat datar sehingga akan lebih sederhana dan efisien. Kemudian yang terakhir itu konsep Islam tentang manajemen tidak lepas dari etika dan perilaku yang berujung pada sebuah hadis. Kemudian yang terakhir, konsep Islam tentang manajemen tidak lepas dari etika dan perilaku yang berujung pada sebuah hadis, yang artinya dari Jabir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis riwayat Tabrani dan Daruqutni. Sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.